Oke, alhamdulillah. Sesuai dengan namanya masih dengan istiqomah. Mudah-mudahan ikan derek bakat jalur ini karena udur, karena sakit mudah-mudahan cukup disebut oleh Allah. Amin. Niki kelarasan momentumnya adalah momentum tahun baru Hijriah 1 Muharram 1444 Hijriah. Mudah-mudahan kita menapaki tahun baru dengan semangat baru dan dengan prestasi yang baru, dengan peningkatan yang baru. Makanya kemarin setelah asar kita berdoa akhir tahun, habis maghribnya doa awal tahun, dengan harapan kedepannya akan lebih baik. Amin. Qala al-musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain amin ya mujibus sa'ilin. Al-hadisul samin, hadis yang ke-8. Ini masih dengan kitab Arba'in Nawawi, yaitu hadis yang ke-8. An Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, saking Ibnu Umar diriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW ketika umirtu aku qatilan nasa, sesungguhnya saya diutus, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehingga mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, wa yuqimus shalah, dan mendirikan salat, wa yu'tuz zakat, dan mengeluarkan zakat. Fa idza fa'alu dzalik, maka ketika mereka melakukan seperti itu, asamu minni, maka berarti mereka menjaga dari saya, dima'ahum, darahnya, wa amwalahum, dan hartanya, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan haknya Islam, wa hisabuhum, dan pembalasannya Allah Ta'ala, ini atas Gusti Allah Ta'ala. Bahwa dari orang mati ini, kalau kita mendengar sepintas dari hadis yang ke-8 ini, kesannya itu Kanjeng Nabi malah dikengken memerangi menungsa sing orang gelem ucapkan syahadat, artinya wong sing durung Islam. Kalimatnya itu umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu, saya diperintahkannya dan Gusti Allah jelas nih, Kanjeng Nabi langsung mendapat wahyu dari Gusti Allah langsung. Sing berangkat Gusti Allah untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan syahadat. Berarti agar orang mengucapkan syahadat berarti diperangi, agar baca syahadat berarti orang. Ini kata Imam Al-Ghazali sebagai hadis yang seringkali dizolimi. Hadis ini itu seringkali dizolimi, seringkali untuk menjustifikasi bahwa kita boleh memerangi mereka yang tidak seiman dengan kita, yang notabene mereka belum bersyahadat kepada kita. Ini kan keliru asli. Mereka tidak bisa melihat konteks hadisnya seperti apa. Mereka tidak bisa melihat hadis-hadis dari periwayatan yang lain. Bahkan bahasanya ini seringkali dizolimi. Tapi sebenarnya kalau kita melihat redaksi hadis ini, itu satu kalimatnya kan anas ya. Anas kan masih umum. Sing diperangi Kanjeng Nabi adalah manusia, sehingga mereka mengucapkan syahadat, artinya mereka yang belum bersyahadat kepada Allah, bersyahadat kepada Allah dan bersyahadat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sing diperangi kuwi. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah kalimat redaksi hadisnya adalah an uqatila, bukan an
aktulah dari ilmu balaghah, ilmu bahasa, angger kalimatnya adalah akukotila, itu musyarakah bainas ini ada hubungan timbal balik, ada hubungan sebab akibat. Tapi kalau aktula bahasa kita pakai nyento perangi, kue berarti hubungan yang sepihak. Artinya apa? Karena hadis niki redaksinya adalah an-uqotila, maka secara tidak langsung bisa dikatakan bahwa Kanjeng Nabi memerangi mereka, wong sing musyrik, wong sing orang gelem bersyahadat marang Gusti Allah ketika mereka melakukan perlawanan. Karena faedahnya adalah musyarakah bainas ini. Kata uqotila itu hubungan sebab akibat. Bahasa kene ini Anda jual saya beli. Nah, Anda jual saya beli, ada hubungan sebab akibat. Tapi kalau aktulah, maka bahasanya adalah hubungan yang satu arah. Hubungan satu arah. Menzolimi seorang kan itu hubungan satu arah. Tidak tahu salahnya apa, langsung kita berbuat semena-mena. Itu namanya apa? Menzolimi satu arah. Nah ini dari hadis ke-8. Selanjutnya gimana kok hadis ke-9? Al-hadis hadis yang ke-9. An Nabi Hurairah Abdurrahman bin Sahri radhiyallahu taala anhu qala, ketika sahabat Abu Hurairah sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bahwa Rasulullah itu ketika manahaitukum anhu, segala sesuatu yang saya larang, fajtanibu, maka menjauhlah. Wa ma amartukum, dan segala sesuatu yang saya perintahkan, faktu minhu, maka kerjakanlah. Mas tatoktum, semampunya. Fa innama ahlakal ladina min qablikum, karena sesungguhnya rusak-rusaknya mereka sebelum kalian itu kathratu masailihim, karena banyakkan permasalahan yang mereka alami, waqtilafuhum, dan berselisihnya ala anbiyaihim, kepada para nabi-nabi terdahulu, kepada para nabi-nabinya. Kanjeng Nabi mendikan, apa yang saya cegah maka hindarilah, apa yang saya perintahkan maka lakukanlah. Mas tatoktum, semampunya, bahasanya sendiri. Karena agama kita gampang, tapi jadi gampang akan adinu yusru. Agama itu mudah, tapi jangan dipermudah. Katanya Allah ketika memerintahkan sesuatu secara syariat itu pasti punya rukhsah. Apapun itu, perintah haji, ya si mampu. Walillahi ala nasi hajjul baita man istata'a ilaihi sabila, wong si mampu. Perintah puasa, ya clear, wajib puasa. Tapi kan fa'in kemarin don ala safarin fa'adatu min ayyamin ukhra. Ya misalnya berian perjalanan ganti hari lain. Sholat, ya wajib clear. Tapi kan tidak bisa ya kalau duduk. Kalau bisa ya kalau belajar dan seterusnya. Perintah apapun pasti Allah punya rukhsah. Maka bahasanya mas tatokku, semampu-mampu kita. Nah selanjutnya Nabi menerangkan bahwa sesungguhnya rusak-rusaknya mereka umat-umat terdahulu itu karena banyak katanya. Jadi ada satu hal di mana kakek itu rabik dalam konteks tertentu loh ya. Kepoke orang mesti apik. Misal, ini sedikit cerita ya. Zaman dulu Bani Israel itu wonten sing kemudian turun surat Al-Baqarah. Itu artinya kan sapi betina ya. Nah ada cerita seketika ini. Zaman Bani Israel itu kan ngomong kaya raya.
tidak punya keturunan, dia meninggal dunia. Lah, ada orang yang menemukan jasadnya itu, yang menemukan fulan katakanlah. Sugi membermabel tapi orang duit keturunan, kan emang warisannya emang besar. Lah, akhirnya kaum sekitar itu bingung nih, dia wis mati tapi orang kesempatannya sama. Agar saya kita jelas soal di forensik di turunannya urusan rapuh. Coba bilang ke forensik. Akhirnya ngomong bisa nonton Nabi Musa baik. Jadi Nabi lah, namanya Nabi sekarang Nabi Musa. Ini Bani Israil. Tahu kalau Nabi Musa? Nabi Musa langsung jaluk doa kalau Gusti Allah. Ben dituduhnya dalannya keprimen. Akhirnya Gusti Allah kayak petunjuk pada Nabi Musa. Jawaban Nabi Musa, jawaban Gusti Allah kayak dia, wahai Musa, kon lurus sapi wadon wis. Maka anggar disembelih salah satu anggota tubuhnya disabetna maring jenazah mau. Kok jenazah mau urip deh. Wis. Hal tersebut disampaikan oleh Bani Israil. Bani Israil disampaikan oleh Bani Israil. Dasar rewel ya, dasar rewel. Cangkeman. Bahasanya cangkeman. Nabi Musa ngomong kayak agar kawan pengen ngerti si mati sama, si bunuh sama, luru sapi wadon, terus mau disembelih seanggota tubuh sapi wadon itu buntutnya busikile disabetna paling jenazahnya mau baik. Karena cangkeman takon, sapinya warnanya apa? Ya, Nabi Musa jadi petunjuk mana nih loh. Dasar orang Bani Israil aneh lah. Dari Nabi Musa, sapinya warnanya kuning, kuning polos, kuning keemasan, baterai sapi simental lah. Orang mandi, takon mandi, toli umurnya pira. Nabi Musa takon mandi kan dijawab nih, orang tua, orang nom. Berarti harus pumpak lah. Cara korban dia soal tiga kayak gitu berarti. Orang tua, orang nom. Wes. Orang nom. Si takon malik. Sapi ini keadaannya kepriman. Nabi Musa jawabannya. Sapi ini sapi sing orang tahu go kerja keras. Cara negene berarti go pedati lah, go bajak sawah lah. Sapi memang sing dimutok. Tapi ternak. Bedik lah, kok gemukan dok. Orang sapi sing orang ini kesel. Warnanya kudu sehat, lakan cacatnya belas. Gusti Allah wis Nabi Musa wis ngomong bahwa gonyo boleh sapi tapi dasarnya cangkeman. Takonnya pirang-pirang ngomong. Anak usianya, anak warnanya, anak keadaan cabai tua. Akhirnya malah sing domeng gampang dan diangkat gara-gara apa? Akhirnya takon. Cangkeman yang mau. Yang kan Nabi ngomong wa aksaru masa ilihi. Umat-umat terdahulu ini kaget cangkeman. Lah akhirnya Pak si domeng gampang akhirnya dipersusah gara-gara nomor, gara-gara deweknya mau pertanyaan dia sendiri yang menjadikan susah. Akhirnya sapi kue jebulin sapi sing diingu bocah yatim sing birul walidin sing sapi kue dibulin tengah alas. Diregani ini dudurkan apa-apa, diregani ini ditimbang dirupiahna karo dinar emas gara-gara cangkeman. Jawabannya Nabi Soleh kaum Samud yang kayak gimana? Nabi Soleh ngomong nyongke utusan Gusti Allah, mereka orang percaya berarti bukti jaluk
petunjuk karo Gusti Allah jaluk mujizat dan jurune waktu bisa keluar onta beli keluar onta. Ini seorang ada, kata sekira sampai ya. Terus ngomong aja mana Nabi Soleh, ya, onta dia, silahkan susunya dimanfaatkan bersama kamu. Onta aja ini, dilahirkan sesuatu sih. Yang terjadi apa? Ontanya malah digorong. Cangkeman, kalau cangkeman mana? Luih cangkeman mana? Ontanya malah digorong. Umat Nabi Hud kaum Ad yang sudah apa namanya peradaban itu luar biasa teman. Kaum Ad niku sanggup mengukir bukit seperti rumah dengan pilar-pilar yang sangat wah seperti jos teman. Borobudur itu mau tekan apa-apa dalam surat Al-Fajr itu wonten Iromadatil Iman. Kaum Irom, negara Irom itu sudah mencapai peradaban yang sangat dasar sekali dari segi arsitektur bangunan. Wong bukit bisa digawe rumah dengan tingkat keindahan yang sangat luar biasa sekali. Yang kayak gue cakapan orang Nabi itu. Akhirnya dibentuk karo Gusti Allah dan asli Gusti Allah. Lagi ini mau umat-umat terdahulu itu banyak tanya terhadap permasalahan yang mereka ada. Jadi cakapan. Terus yang terakhir itu wahtilafuhu, sebagian pertanyaan terus sering ulangan ini. Makanya jadi umat kan sudah tidak akan dia. Pas Nabi Muhammad kan asal orang langsung. Ketika Nabi Muhammad pulang dari Habsyah, dengan di Pelipise terkenal lemparan batu. Malaikat Jibril ngomong, Muhammad doa Gusti Allah ke umat-umat sampai mata kita tak lempar gunung iki lho tak berbenah kabeh kanjeng Nabi orang sepukat keturunan yang udah diberi pangerannya. Tapi kalau kita flashback ke belakang, masalah-masalah orang yang banyak tanya, kakek takonannya cakep, kakek alasan, itu masalah sakit jadi banyak sekali. Kalau misalnya orang belum sholat, ya pun dulu sebenarnya sibuk terus. Aja mau jamaah masjid bis, gue bukan kabutan, sholat di situ. Saudara belum sholat, ya kondisi sholat ini sih, kamu yang sholat waktu teraya musik, mobilitas tinggi, kira-kira lah. Apa bisanya Wisnu, bisanya orang gelap nutup aurat. Alasannya yang penting itu menutup hati dulu. Ya, sama wis tua. Ini juga berubah, cuma tobat. Tobat kan harus kayak luk isi berkas gitu. Di situ aja. Bukan sebenarnya sama pasti kakek cakep. Kakek cakep teman. Padahal dari kanjeng Nabi loh, Mas Tata'u. Di dalam ayat yang lain, ittaqullah Mas Tata'u. Takwalah kepada Allah semampu-mampu kamu. Karena asli orang berantak, asli takut. Ajar lagi, karena orang berantak. Asli itu ya, asli itu. Si berantakan ada ego kita, kepentingan kita. Akhirnya si ngangel-ngangel dewek. Ya ngangel-ngangel. Lainnya ada jalan yang berapa sering dengan Gus Bahar. Agama begitu mudah. Beragama ke sampai nepon. Orang waktu begitu gitu. Sampai nepon lah. Situ balik Mas Tata'u itu terus. Mengadar dengan satu raga dengan cetakan santai-santai di walau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti zaman Nabi belum ada PMK.